ketemu lagi dengan aku dari Deka Corner. Lumayan juga apa yang aku punya, apa aja brandnya, keunikannya apa aja. Mungkin ada beberapa, 1 brand, 2 brand yang aku introduce ke Mam. Dan itu lumayan bagus juga, rare item juga. Oke, jangan kemana-mana, ditonton sampai habis. Item yang pertama aku coba reviewkan yaitu dari Michael Kors. Michael Kors yang aku punya kali ini tuh unik banget. Sebenarnya sih ini bukan kategori hobo bag ya, tapi sebenarnya ini adalah tote bag. Tapi dia tote bagnya itu lebih ke vertikal atau bukan landscape seperti biasanya tote bag kebanyakan ya. Nah ini size-nya juga lumayan kecil atau medium size. Terus bahannya, kulitnya itu terbuat dari goat skin. Tahu ya, goat skin itu bahan jenis kulit yang sama dengan fosil emori. Kalau Mams penggemar Ocil mungkin sudah paham ya bagaimana tekstur dan kondisi kulitnya. Ini kulitnya masih halus, masih lembut, sehat semuanya ya. Tuh. Dan ini sekilas tasnya mirip banget seperti Loewe Puzzle. Aku di awal waktu aku dapetin ini juga keren ya. Oke lah, akhirnya aku ambil karena ini mempunyai keunikan. Terus ada lagi, dia strapnya juga mempunyai pokoknya ini biasanya lain, ini tas ini lain dari yang lain dengan kebiasaan dari Michael Kors ya. Nah, biasanya Michael Kors kan nggak pernah nih gunain hardware yang model Rebecca Minkoff seperti ini. Nah, kali ini dia gunakan sebagai aksen dari salah satu strapnya. Dan ini sudah emboss Michael Kors ya. Jadi ini memang sudah bawaannya. Dan kondisi hardware-nya pun juga masih minim ya, tarnis atau efek pemakaiannya. Tuh, ya. Nah, ini di satu sisi bagian depan aja. Jadi sebagai ya istilahnya untuk inilah aksen ya, supaya menarik juga untuk dilihat. Nah, ini dia seperti biasa Michael Kors ya. Kita lihat kondisi kulitnya. Ini lucu ya, dia itu di mozaik dan di stitch seperti ini, masing-masing tuh dikasih edging atau feather gini ya. Ini rapi banget kondisinya, bahannya pun juga sehat. Terus ada satu lagi yang bagian depan nih yang bikin lucu, itu adalah saku posisinya diagonal seperti ini. Nah, terus ada zippernya yang segede bagong nih kan ya, segede gambreng nih. Ini signature dia, MK atau Michael Kors. Hardware-nya pun juga sama, Mams. Tuh lihat. Hardware-nya dia kan tuh kayak gini. Ya. Nah, hardware-nya juga lumayan untuk pemakaiannya itu, Mam dilihat dari pantulan lampu ya. Nampak kalau belum ada kayak tarnis atau pengikisan karena efek pemakaian. Nah, ini sudah berfungsi ya. Jadi ini bukan hanya sekedar dummy, tapi ini memang ada fungsionalnya juga di sini. Jadi zipper-zippernya masih bagus, belum ada kayak berkarat ataupun gimana ya. Terus apa lagi ya? Nah, terus untuk bagian sampingnya juga Mams bisa lihat tuh. Ini halus, lembut tuh ya. Nah, terus bagian belakangnya. Nah, cakep ya. Cakep banget, Mam. Dan ini pokoknya Mams harus punya deh. Ya, untuk tote bag lovers pasti nggak rugi deh dapetin ini tas. Dan ini dia mempunyai kaki-kaki di bawah seperti ini, 4 ya. Dan ini semua sudah emboss Michael Kors tuh ya. Nih, sudut-sudutnya pun juga masih aman. Oke, overall kulitnya sehat. Untuk bibir-bibir di sebelahnya, bagian bibir dari tote bagnya pun juga masih belum ada kayak pemakaian, kikis seperti itu belum. Nah, untuk feather-feathernya juga, nih feathernya bisa Mams lihat tuh. Crack ataupun tidaknya kan nampak ya dari pantulan lampu, Mam. Tuh seperti ini. Oke, kalau ini kotor aja ya, kelengketan dari tas lain. Tapi ini bisa di
kelupas tuh ya. Terus feather-feathernya aman, handle-handlenya masih bagus tuh. Nih. Oke, lucu ya, lucu ya. Oke. Nah, dia bukaannya magnet seperti ini. Tapi kalau misalkan Mam ingin lebih secure ya, mungkin parno ya. Kalau misalkan kalau tas nggak pakai zipper tuh nggak nyaman gitu. Tapi sebelumnya kalau misalkan Mam ingin yang lebih sempit lagi, bolehlah ininya dikaitkan seperti ini ya. Jadinya dia tasnya lebih aman lah kalau kita pakai ya. Tuh gini, cantik tuh ya. Nah tuh lucu kan? Oke, itu dia. Dan ini sudah emboss juga ya Mam, Michael Kors. Untuk bagian dalamnya, nih, bagian dalamnya itu sudah emboss MK sama persis kayak di bagian zippernya ya. Dia yang modelnya bulat seperti ini. Oh, bagian dalamnya. Dan dia kondisinya ya lumayan bersih juga Mas tuh. Ya, ini sudah ada pengait untuk keyring. Ini sudah garansi ya, authentic Michael Kors. Tuh, ya. Jadi bag unik, model puzzle gini ya, dari Michael Kors. Oke. Nah, untuk item yang kedua, Nina Ricci. Tapi sebenarnya Nina Ricci sudah ada ya di video kita sebelumnya yang lebih detail juga, dan istilahnya keseluruhan. Mungkin Mam bisa lihat ya, linknya ada di atas. Tuh. Nah, ini untuk Nina Ricci-nya juga kondisinya kulitnya masih cakep ya. Next, kita punya tas namanya Haziz ya. Haziz mungkin Mam sudah pada familiar ya brand ini. Nah, ini aku punya modelnya hobo bag ini. Dia warnanya Tosca. Tosca atau apa namanya ya? Ya, Tosca lah. Tosca. Nah, ini dia logonya, dan ini logonya masih belum tarnis ya Mam, belum ada kayak pemudaran gitu ya. Tuh, dari Haziz ya. Magnetnya itu agak apa namanya, agak ini banget gitu lah. Kayak lebih lengket, dan ini sudah custom brandnya, bawaannya dia sudah emboss Haziz ya. Jadi nunjukin kalau ini adalah memang brand yang qualified juga ya, karena hardware semuanya dia custom sendiri. Nah, untuk feather dari bibir tasnya pun juga masih aman ya Mam. Tuh, kayak gini ya. Nah, ini Tosca di mix dengan warna coklat atau konyek ya. Nah, ini feathernya aman. Ini ada aksen rantai seperti ini. Hardware-nya pun juga Mam bisa lihat pemakaiannya wajar juga. Tuh ya. Nih, biar kelihatan nampak tuh kayak gini ya. Oke. Nah, bagian satu sisinya juga sama tuh. Oke, kulitnya ini sehat ya. Terus ini bukan defect ya Mam, ini bisa dimasukin lagi aja. Karena lumayan tadi agak effort juga untuk ngembaliin masukinnya, nanti bisa dimasukin. Ini untuk zippernya si cakep. Ini emboss juga Haziz. Ya, sebenarnya ini kedua kalinya aku dapat yang model seperti ini Mam. Tapi sebelumnya itu warna hitam kalau nggak salah, dan itu ini kondisinya masih lebih baru daripada yang hitam sebelumnya kita dapat. Nah, untuk bibir-bibirnya pun juga Mas biar tahu tuh kayak gini. Ya, oh, cantik ya. Lucu banget ini zippernya tuh kayak gitu. Nah, oke. Terus ini ada saku lagi di bagian depan Mas, seperti ini. Nah, ini ada saku tersembunyi di bagian dalam. Tuh, ini. Terus di bagian luarnya, di bagian dalamnya, di main compartmentnya
itu kita setelkan juga sini. Tuh ya, ini sudah emos Haziz. Ini dia Haziz. Tuh, ini sudah emos juga Haziz. Jadi zippernya di bagian dalam sudah masih bawaan semuanya. Ini apa namanya? Dia dari apa namanya? Sifon ya. Yang sudah emos HH untuk logo brandnya. Oke. Nah, Haziz juga lumayan ya, Mams. Harga baru dari brand ini ya, rata-rata itu masih segini. Ya, lumayan. Ya, memang bukan item yang sama. Tapi setidaknya kan Mams bisa berpikir cerdas ya. Oh, kalau brand ini rata-rata sekian. Nah, untuk apa namanya average-nya atau range-nya harga baru dari Haziz. Ya, overall masih bagus, masih cakep, dan ini kulitnya udah sekelas Ocil ya, sekelas Ocil, bagus. Oke, visi lagi ya. Nah, untuk harganya aku nggak biasa ya infokan harga di video atau kali detail gitu ya. Jadi aku lebih suka coba silaturahmi ke DK Corner. Jadi biar tahu harganya, DM aja di sana. Jadi kita bisa ngechat, bisa ini ya enggak. Jadi kita bisa silaturahmi di situ. Cakep ya, hobo bag dari Haziz. Nah, kulit. Untuk item berikutnya itu kita punya dari brand ini sih sebenarnya agak kesulitan juga ya kita tahu ini brand apa kan. Kalau nggak salah nih Kamois atau apa gitu ya. Saya nggak tahu. Saya coba browsing, saya coba searching, itu juga masih kesulitan. Karena apa? Nama brandnya pun di bagian dalam nih hanya signature seperti ini aja dan ditulis made in Spain. Nah gitu. Apakah ini brand Spain? Bisa jadi. Dan ini kondisinya kulitnya juga sama, sekelas Ocil dan sama persis kayak Haziz tadi ya. Nah ini lebih gemoy, lebih lentur. Dan ini warnanya navy ya. Navy-nya itu navy lebih ke unguan gitu sedikit, tapi ya dark navy. Dan ini multifungsi. Selain Mams bisa juga jadi selempang, bisa juga jadi shoulder seperti ini. Shouldernya pun juga masih bisa di-adjust ya. Jadi masih bisa di-adjust. Lebih enak dia shouldernya karena dia masih di bawahnya siku gini. Kalau mau dijadiin selempang, Mams bisa aja taruh di paling bawah. Kanan kiri dua-duanya ada lubangnya. Tuh adjustment-nya sebagai crossbody atau selempang. Nah, biasanya ibu-ibu guru kan lebih seneng ya tas-tas dengan ukuran sebesar ini ya. Nah, ini juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini untuk sudut-sudutnya masih aman, cakep. Ini sudah ada kaki di bawahnya sini ya. Tuh. Ini dia sudut-sudut. Kita lihat di bagian hardware-nya. Tadi belum aku lihat ya. Hardware-nya ada tarnish ya. Ada pemudaran warna sedikit aja, tapi nggak terlalu hilang banget sih warna goldnya gitu. Ya. Mungkin Mams ada yang tahu brand apakah ini? Coba komen di bawah ya. Oke. Nah, ini sudah bagian bibirnya, Mams bisa lihat tuh. Nih. Nah, ini sudah dia itu multifungsi, warnanya warna netral atau warna gelap ya kan. Dia bisa dijadiin shoulder, bisa jadi selempang, berzipper pula. Nah kan, idola mami-mami banget kan ini ya. Ini berzipper ya. Tuh, zippernya pun dia bawaan dia mempunyai backjump apa namanya? Kepala zippernya pun juga custom juga dari brandnya. Dengan istilahnya kulit ya. Nah, terus bagian dalamnya dia liningnya itu Mam dari katun seperti ini. Liningnya katun seperti ini. Tuh. Ini dari katun. Nah, ini ada kotor pemakaian. Nanti aku coba bantu ini ya. Aku bantu spakan karena kalau dari linen seperti ini tuh gampang banget, mudah. Nah, ini Mam. Untuk brandnya itu juga tercetak di bagian dalam sini itu dia ini apa namanya?
seperti sama kayak logo di bagian depannya, dan ini sudah made in Spain gitu ya. Nah, terus apa lagi? Ya, seperti itu aja. Ini ada saku di bagian dalam sini, saku berzipper di seberangnya, satu sisinya. Nah, itu aja ya, Mam. Ini tapi yang pasti made in Spain ya. Jadi biasa kalau aku rasa sih ini branded karena satu, dilihat dari kualitas kulitnya, dia cakep banget. Dan veter-veternya pun juga masih lumayan bagus. Istilahnya kan ini anggapannya ini tas vintage ya, mungkin tas yang 5 atau 7 tahun yang lalu, tapi kondisinya masih sehat, Mam. Kulit-kulitnya pun masih bagus tuh, masih ya, jadi tidak ada kering, tidak ada kayak crack gitu, tidak ada. Nah, cuman emang kotor pemakaian di bagian dalam aja, tapi nanti sebelum kirim aku bantu spakan seperti biasa ya. Nah, itu dia brand yang unknown ini tadi, tapi dia made in Spain ya. Made in Spain tuh banyak ya, kayak Le Mer kita tahu kualitasnya, kayak Loewe kita juga tahu kualitasnya. Jadi ya kalau made in Spain Mam sudah paham lah bagaimana kualitasnya dan prestisnya brand itu ya. Oke, ini dia made in Spain bag multifungsi, bisa jadi shoulder, bisa jadi selempang. Cantik ya, sebenarnya masih cantik dipakai. Ini size-nya nggak terlalu besar ya, nah jadi dia nggak menutup badan gitu kalau kita pakai, jadi masih medium to small. Oke. Nah, next item ini adalah Coach. Ini tas Coachnya juga cakep banget. Ini yang big logo ya, ini aku dapatnya yang big logo. Jadi setidaknya masih ada lah ya keunikan daripada tas-tas yang lainnya. Dan ini leather mix dengan canvas checkernya ya. Ini pun sudah Coach. Coachnya pun juga belum kayak pemudaran warna, belum kayak kegesek atau hilang gitu untuk tinta goldnya. Sudut-sudutnya juga aman tuh ya, semua sudut dijamin masih cakep tuh ya. Kulitnya juga halus, lembut, ciri khas dari Coach itu ya, Coach Legacy. Nah, ini juga bisa dimultifungsi, bisa dijadikan shoulder, bisa dijadikan selempang. Ini posisinya sebagai selempang ya, dan ini size apa namanya, aku full isi, jadi biar dia tahu bentuknya. Dan ini sudah bawaannya, ini ciri khasnya dari Legacy ya, sama ini tuh Coach. Oke. Nah, ini di bagian belakang zippernya pun juga masih ada, berfungsi dengan baik. Untuk veter-veter atau edging dari zippernya pun juga masih bagus banget teman tuh ya. Nah, terus untuk ininya, veter-veter dari strapnya Mams bisa lihat, aku pelan-pelanin ya. Tuh dari sini nampak ya pantulannya, kalau veternya masih sehat, sentosa. Tuh. Jadi nggak ada crack, nggak ada kayak retak-retak gitu karena vintage atau sudah old fashion gitu ya. Jadi belum. Ini kondisinya masih bagus. Ini untuk bibir-bibir sudut juga masih belum ada kikis. Ya. Ini ya, dan ini embossnya masih uniform ya, masih seragam, dalam banget dan kontras ya, jadi sudah tegak gitu loh. Dia sudah handcrafted in China, mention di sini, ini nomornya ya. Overall masih bagus, masih ini seperti biasa, satu kantong berzipper dan 2 kantong untuk handphone atau small pocket gitu, seperti ini berdua aja di sini di seberangnya ya. Itu ya Mams, ini Coach Legacy. Modelnya dia bisa jadi selempang, bisa jadi hobo bag. Kulit-kulitnya tuh nampak ya, shiny-nya itu masih full, nampakin kalau ini adalah kulit yang sehat gitu. Cantik ya Mam. Nah itu ya, ini bisa jadi hobo. Ini ya, Coach Legacy Multifunction Bag.
big logo. Nah, next item itu adalah brand dari Elegance. Elegance ini brand dari Korea ya. Jadi dia kulitnya selalu emang dia kulit gemoy seperti ini ya. Tuh. Ini untuk sudut-sudutnya juga masih aman. Dia punya kaki 4 seperti yang lain sebelumnya. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Bisa dilihat ya, Mams. Tuh, aku pelan-pelanin ya. Jadi belum ada seperti ini kayak kotor, kikis, pemakaian. Ini sudah emboss dari brandnya. Ini sudah bawaan. Zippernya aktif. Sapu di bagian dalam ada. Dan ini ada tasselnya seperti ini ya. Tuh. Ini tikar-tikarnya juga masih bagus, rapi, tidak ada yang putus dari tikarnya. Ini tasselnya bawaan. Terus ini juga strapnya ini sudah emboss Elegance. Nah, ini dia empuk ya, jadi enak digunakan. Nah, untuk bagian ringnya aja yang ada pemakaian, mungkin karena memang sering ya kegesek-gesek ini, dan dia pun kegeseknya itu ada dua arah, jadi bawah dan atas, jadi otomatis dia warnanya yang cepat pudar kalau aku rasa ini ya. Tuh, seperti itu. Dan ini berzipper. Untuk bibir-bibirnya juga aman ya, Mam. Tuh, bibirnya cakep. Sekelas Esquire ya. Nah, ini sudah plat besi di sini Elegance, dalamannya emboss, warnanya itu agak keunguan gitu ya kalau di kamera ya. Ya, tuh, semua sudah emboss. Khawatir untuk hubungi salah satu kontak person yang ada di bio. Ini ya, Elegance. Cantik ya, Mam. Nah, ini untuk brand yang berikutnya. Ini adalah Henry Begelin. Henry Begelin mungkin kita berikan satu khusus ya, perkenalan atau introduce nanti di video berikutnya. Akan kita bahas dia brand dari mana, dia ciri khasnya apa, mungkin retail price dari satu brand ini tuh berapa ya kan. Nah, ini dia mempunyai, aku kali ini udah berulang kali sih Mam dapat brand ini ya, tapi ini aku coba quick review aja mengenai brand ini. Nah, ciri khasnya itu dia selalu ada omino ya kalau nggak salah. Jadi dia selalu kayak logo orang kayak gini, dan ini sudah emboss Henry Begelin di sini tuh ya. Nah, ini logonya juga jahitan stitching gambar orang. Ini adalah ciri khasnya dia, kayak kikis-kikis di sudut yang biasanya brand lain seperti itu ya, penyakitnya gitu, defeknya. Kalau dia ini selalu belum pernah aku dapat, karena memang bagus ini ya. Dia di anyamannya pun juga 4 dimensi kayak gini, dia 3 dimensi, bukan anyam yang kebanyakan kita tahu gitu. Ini dia Henry Begelin Hobo Bag, warna abu dengan lengkap long tasselnya seperti ini. Jadi nah, yang berikutnya, last but not least ya, ini ada brand dari Italia juga. Itu brandnya Bojola Firenze ya. Nah, itu ini di made in Italy juga. Kulitnya tuh gemoy banget, kulit vintage gitu ya. Sudut-sudutnya itu pemakaiannya juga belum nampak signifikan gitu. Tuh, ini masih sehat juga. Ya, sedikit ada kotor, nanti bisa dibantu sepakan. Kayak gini, Mam. Ya. Ini bagian belakangnya. Tapi bagian depannya masih bersih lah, pemakaiannya tuh masih wajar. Ini seperti itu, samar aja, nanti itu bisa dihilangkan, bisa di spa. Ini zippernya, ini sudah emboss dari brandnya. Bukan di Opti, nggak tahu apa ini. Tuh, ini nyaman dia karena dia tipe hobo yang ini ya, hobo yang dari rendah gitu loh, istilahnya kayak agak ke bawah gitu. Sebenarnya kalau mau pakaiin selempang pun mungkin boleh juga ya. Jadi selempang gini enak juga sih sebenarnya. Tuh.
Nih, langsung kulit balik seperti ini. Kulit baliknya itu halus banget ya. Nih. Padahal ini langsung dia itu padahal kulit tunggal loh. Tapi dari luar tuh nampak kokoh ya, nampak banget kalau memang kualitas gitu. Nah, ini dia. Nih, Bujula. The original saddler bag since 1908, Firenze, made in Italy. Oh, ada tempat handphone. In every moment, my love will be attentive. We'll still be forever, always. Every moment. Nah, ini dia. Cakep banget buat yang pecinta tas kulit yang eksotik gitu ya. Hupu berzipper ini patut diperjuangkan. Nih ya, bagus nih, simple, bukan untuk daily use saja, juga enak nih ya. Tuh, cakep banget. Made in Italy, Bujula, Firenze. Cakep ya. Strapnya pun juga nyaman, lebar banget tuh, seperti ini strapnya ya. Nah, gitu Mam. Oke. Ya. Oke, Mams, thank you. Itu semua brand dari yang dipunya atau koleksi dari Deka Corner ya. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan harga dan lain-lain detailnya, langsung aja link di bio, baik itu Instagram, ada juga di contact personnya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Kira-kira apa yang ingin Mams tanyakan dari brand yang sudah kita reviewkan tadi. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan brand-brand yang lain mungkin. Siapa tahu kita ada stoknya yang masih belum kita reviewkan. Thank you for watching. Dah. Like a flame that burns, an eternal show.